Wes semeton kumpul yuk, ngerti jani dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Bliwayan. Bliwayan bercerita kepada saya, dia sudah sekitar 15 tahun bekerja sebagai buruh bangunan semeton. Nah, di momen ini kebetulan untuk pertama kalinya dia ditugaskan oleh atasannya untuk membangun sebuah villa di tepi danau. Bliwayan bercerita ini pertama kalinya dia harus bekerja di tepi danau dengan keadaan yang ya semeton pasti tahulah. Danau-danau yang ada di pulau kita memang terkenal agak lumayan seram gitu loh semeton. Waktu itu bosnya juga bilang ke Bliwayan, Bliwayan ditugaskan untuk bertanggung jawab untuk mengawasi teman-temannya yang akan ikut bekerja di lokasi pembangunan villa ini. Waktu itu semeton Bliwayan beserta dengan ketujuh teman-temannya langsung meluncur ke lokasi pembangunan. Di saat perjalanan, Bliwayan kan diantarkan menggunakan mobil dari atasannya. Waktu itu entah kenapa semeton, Bliwayan sudah merasakan firasat yang kurang baik. Perjalanannya ini memakan waktu kurang lebih 3 jam dari tempat tinggalnya Bliwayan. Saat tiba di lokasi pembangunan semeton, Bliwayan ini lumayan kaget karena tempatnya ini benar-benar di pelosok dan benar-benar di sekelilingnya itu sangat jarang ada rumah penduduk. Waktu itu juga Bliwayan melihat ada satu pelinggih di tepi danau ini. Nah, waktu itu Bliwayan sudah sangat berpesan kepada teman-temannya semeton, kalau ingin memulai pekerjaan, kita semua harus sembahyang dulu untuk mendapatkan restu dari penunggu di tempat itu gitu loh semeton. Singkat cerita, di hari pertama Bliwayan dengan teman-temannya mendirikan seperti bedeng gitu semeton, tempat mereka akan beristirahat setelah bekerja. Pembangunan villa ini diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 2 atau 3 bulan semeton. Waktu itu dari hari pertama Bliwayan tiba di lokasi pembangunan, dia itu merasa seperti tempatnya ini agak aneh dan juga lumayan seram gitu loh semeton. Setiap malam Bliwayan kurang lebih waktu itu baru sekitar 7 hari berada di lokasi pembangunan, dia merasa seperti ada seseorang yang mengawasi. Nah, waktu itu semeton Bliwayan dengan teman-temannya ini ditugaskan untuk membangun sekitar lah jumlahnya itu tidak terlalu banyak gitu loh semeton villa yang akan dibangun ini. Nah, Bliwayan bercerita dia dari kecil memang lumayan sensitif, bisa mungkin kadang-kadang melihat atau mendengar sebuah penampakan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Waktu itu Bliwayan sudah sangat berpesan kepada teman-temannya, jangan mengucapkan ataupun berperilaku yang aneh-aneh di tempat ini, karena mereka sama sekali belum pernah memasuki desa ini semeton. Nah, waktu itu semeton, sekitar sudah 1 bulan Bliwayan berada di lokasi pembangunan villa ini semetonnya. Dari hari pertama Bliwayan di sana, Bliwayan sudah sangat merasakan sesuatu yang aneh. Karena Bliwayan ini membangun di tepi danau, jadinya dia dan juga teman-temannya selalu mandi dan membersihkan diri di tepi danau tersebut semeton. Dari hari pertama Bliwayan memang sudah sering melihat ada sesosok wanita yang sangat cantik berada di tepi danau yang sering sekali melihat mereka saat membersihkan diri di tepi danau semeton. Karena memang Bliwayan merasa tidak ada yang bisa melihat, makanya dia diam saja dan terus selalu mengingatkan teman-temannya untuk ingat sembahyang, jangan pernah melakukan sesuatu yang salah. Suatu hari semeton ini tuh hari Rainan, entah Kajeng Kliwon atau Purnamo ya saya lupa. Bliwayan bilang dia merasa tidak enak badan dan untuk pertama kalinya Bliwayan tidak sembahyang. Waktu itu 1 hari full Bliwayan tidak ikut bekerja karena dia memang benar-benar tidak bisa bangun dari tempat tidur. Waktu itu semeton, teman-temannya Bliwayan bilang mereka akan menyalakan api unggun di luar bedeng. Bliwayan pun ya sudah mengiyakan dan Bliwayan pun tidur gitu loh di dalam bedeng sendirian. Nah, malam itu Bliwayan bermimpi dia berjalan di tepi danau dan kemudian bertemu dengan seorang wanita yang selama ini memang sangat sering Bliwayan lihat penampakannya dan Bliwayan tahu kalau itu bukan manusia. Wanita ini berbicara panjang lebar kepada Bliwayan. Intinya wanita ini bilang kalau dia suka kepada Bliwayan. Di dalam mimpi Bliwayan tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara sedikit pun. Dan di dalam mimpi juga Bliwayan melakukan hubungan suami istri dengan si wanita ini semeton. Di dalam mimpi Bliwayan benar-benar tidak bisa menggerakkan badannya dan juga berbicara. Wanita ini hanya bilang kalau Bliwayan dan teman-temannya bisa mengikuti apa aturan dari desa ini, yaitu tidak boleh mengotori danau, tidak boleh melakukan hal-hal yang aneh-aneh, mereka pasti tidak akan
kenapa-napa gitu loh. Tapi wanita ini juga bilang kalau salah satu dari temannya Beli Wayan ini sudah sangat sering melanggar aturan dari desa ini, sehingga wanita ini seolah-olah ingin memperingatkan Beli Wayan gitu loh teman-teman. Di dalam mimpi, Beli Wayan kan berhubungan suami istri dengan si wanita ini. Setelah selesai melakukan hubungan ini, Beli Wayan kemudian tersadar. Dan saat dia terbangun dari mimpinya, dia melihat celananya ini sudah basah karena dia mimpi basah gitu loh teman-teman. Waktu itu Beli Wayan benar-benar berpikir, kalau memang dia bermimpi, kenapa bisa celananya basah seolah-olah terkena cairan sperma gitu loh teman-teman, dari yang berasal dari badannya sendiri. Beli Wayan, kok bisa dia bermimpi seaneh ini? Apa jangan-jangan karena dia sudah lama tidak bertemu dengan pacarnya, makanya dia bermimpi basah seperti kebanyakan orang. Tapi kalau memang ini sebuah mimpi, tapi kenapa seperti sangat nyata gitu loh teman-teman. Nah, setelah hari itu teman-teman, hampir setiap malam Beli Wayan bermimpi bertemu dengan si wanita ini. Di dalam mimpi selalu sama teman-teman, Beli Wayan tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa berbicara, dan dia akan langsung melakukan hubungan suami istri dengan si wanita ini. Waktu itu mungkin karena Beli Wayan sudah merasa sangat lelah dengan ini semua, dia pun berusaha melawan di dalam mimpi dan akhirnya dia bisa bergerak untuk pertama kalinya. Di dalam mimpi, setelah sekian kali Beli Wayan akhirnya bisa bergerak, dia pun bertanya kepada si wanita, "Kamu siapa dan apa maumu?" gitu loh. Si wanita ini di dalam mimpi cuma menangis dan bilang kepada Beli Wayan, kalau di masa lalu, di kehidupannya yang dulu, Beli Wayan adalah suami dari si wanita ini. Tentu saja Beli Wayan tidak percaya. Di dalam mimpi Beli Wayan berteriak-teriak mencaci maki si wanita, "Kenapa kamu selalu melakukan hal ini kepada saya? Dan kalau memang kamu adalah istri saya di masa lalu, kenapa kamu terus-terusan seolah-olah memanfaatkan tubuh saya?" Si wanita ini tidak menjawab sama sekali dan kemudian Beli Wayan pun terbangun teman-teman. Saat itu kebetulan di malam hari, ini kan sekitar sudah 1,5 bulan lebih Beli Wayan berada di sana. Salah satu teman dari Beli Wayan, kita sebut saja namanya Beli Kadek, bercerita kalau ada salah satu teman mereka yang namanya Beli Ketut. Ingat, ini nama samaran. Yang sangat sering melakukan kayak melakukan kayak masturbasi di tepi danau teman-teman, dengan menonton film dewasa, dan dia akan hampir setiap hari melakukan masturbasi di tepi danau. Beli Wayan kaget dong mendengar cerita dari temannya ini. Kenapa baru sekarang temannya ini menceritakan ini kepada Beli Wayan? Waktu itu teman-teman, Beli Kadek bilang Beli Ketut sudah tidak ada di bedeng selama kurang lebih 2 jam. Kemudian Beli Wayan dengan Beli Kadek pun mencari Beli Ketut. Nah, kebetulan jaraknya sekitar ada 200 meter dari tempat mereka tidur atau tinggal selama ini. Ada sebuah semak-semak teman-teman di sana. Entah kenapa Beli Wayan ada firasat kalau Beli Ketut di sana. Beli Wayan pun mengajak Beli Kadek ke sana. Dan waktu itu teman-teman, Beli Wayan dengan Beli Kadek mendengar seperti Beli Ketut ini seperti mendesah gitu loh teman-teman. Beli Wayan pun mendekati semak-semak ini dan mengintip dengan Beli Kadek. Waktu itu Beli Wayan melihat Beli Ketut sedang melakukan hubungan suami istri bersama dengan seorang wanita yang sangat cantik, badannya putih mulus dengan rambut terurai panjang. Waktu itu Beli Wayan kaget dong, dari mana Beli Ketut bisa menemukan seorang wanita secantik itu kalau memang dia berasal dari desa ini gitu loh teman-teman. Nah, saat Beli Wayan melihat adegan ini, Beli Kadek berbisik kepada Beli Wayan, Beli melihat kan kalau Beli Ketut melakukan oral seks sendiri tanpa dibantu siapapun. Menurut Beli, apakah ini normal? Itu teman-teman katanya Beli Kadek. Yang sedangkan kan Beli Wayan melihat Beli Ketut ini melakukan hubungan itu dengan seorang wanita. Berarti memang benar teman-teman, kemungkinan menurut Beli Wayan kalau Beli Ketut ini menjalin hubungan dengan seorang wanita yang tidak terlihat gitu loh teman-teman. Waktu itu karena Beli Wayan tidak tahu harus melakukan apa, dia pun mengajak Beli Kadek kembali ke bedeng. Beli Wayan dengan Beli Kadek menunggu sekitar 1 jam kemudian Beli Ketut datang. Semua teman-temannya sudah tidur kecuali mereka bertiga. Beli Wayan dengan Beli Kadek pun berbicara, berbisik-bisik dengan si Beli Ketut. "Kamu dari mana?" Beli Ketut bilang dia cuma menenangkan diri di tepi danau. Waktu itu Beli Wayan memaksa Beli Ketut untuk jujur. "Kamu dari mana? Kenapa kamu tidak bilang?" Beli Wayan pun membongkar apa yang dikatakan oleh Beli Kadek. Dan Beli Ketut cerita teman-teman, dia kan sudah menikah. Dia sudah berada di sana kurang lebih 1 bulan lebih gitu loh. Dia ingin gitu loh, dan kemudian dia bertemu dengan seorang wanita. Wanitanya ini mengajak dia seperti itu dan Beli Ketut mau gitu loh, karena dia kan ya tidak munafik. Beli Wayan sudah bilang apa yang dia lihat tadi. Saat Beli Ketut mendengar cerita dari Beli Wayan dan juga Beli Kadek dengan Beli Ketut kayak kesiap gitu loh teman-teman. "Kamu melihat saya dengan seorang wanita kan?" "Iya." Dan Beli Kadek pun kayak, "Saya tidak melihat siapa-siapa tadi. Kok Beli Wayan tidak
bilang ke saya gitu loh. Waktu itu Beli Wayan sudah menjelaskan apa yang dia lihat, tapi Beli Ketut tidak percaya. Beli Ketut seakan-akan menganggap kalau Beli Wayan ini merasa cemburu dengan dia karena dia berhasil mendapatkan seorang pacar secantik itu. Beli Kadek pun bilang sama Ton apa yang dia lihat ke Beli Ketut, tapi Beli Ketut juga tidak percaya dengan Beli Kadek. Beli Ketut berpikir kalau Beli Kadek dengan Beli Wayan cemburu ke dia karena mereka tidak ada yang bisa seperti dirinya gitu loh. Singkat cerita sebetulnya setelah hari itu, entah kenapa Bedeng terasa semakin serbi dan seram. Setelah hari itu, Beli Wayan tidak pernah bermimpi bertemu dengan wanita ini lagi, tetapi dia malah dihampiri langsung oleh si wanita. Setiap malam setelah semuanya tertidur, Beli Wayan akan terbangun dan dia melihat si wanita dalam mimpinya ini selalu memanggil dia untuk ke tepi danau. Suatu hari karena Beli Wayan sudah merasa tidak tahan, dia pun mengikuti si wanita ini ke tepi danau. Wanita ini berbicara kepada Beli Wayan kalau dia merasa sangat rindu dengan Beli Wayan. Dan Beli Wayan pun bilang dia sudah punya pacar dan kalaupun memang benar mereka punya hubungan di masa lalu, dia tidak mungkin bisa bersama gitu loh. Karena mereka sudah beda dunia. Waktu itu wanita ini bilang kepada Beli Wayan, kalaupun Beli Wayan tidak mau bersama dengan dia kembali, tapi dia sudah merasa sangat puas karena sudah bisa melihat Beli Wayan hidup kembali. Entah kenapa saat Beli Wayan mendengar perkataan dari wanita ini, entah wanita ini hantu atau apapun itu, Beli Wayan seperti merasa tidak asing dengan wanita ini dan dia berjanji akan menjalani hidup sebaik mungkin. Dan si wanita juga berjanji akan terus menjaga si Beli Wayan semeton. Singkat cerita semetonnya, ini tuh sudah berjalan sekitar 2 bulan. Si Beli Ketut ini terlihat semakin kurus dan juga sangat sering sakit-sakitan semeton. Beli Wayan terus menasihati Beli Ketut untuk menyudahi kegiatannya ini, tapi Beli Ketut tidak percaya semeton. Setelah hari itu semeton, Beli Ketut seolah berubah menjadi lebih pendiam, dia juga jadi tertutup, dan Beli Ketut juga seolah-olah semakin sakit dan tidak mendengarkan perkataan siapapun semeton. Suatu hari Beli Wayan ini diberitahu oleh Beli Kadek bahwa Beli Ketut tidak ditemukan dimanapun. Beli Ketut benar-benar hilang. Nah waktu itu karena Beli Wayan kan takut, dia tuh langsung meminta bantuan warga. Dan warga juga sering bilang kalau memang di daerah itu sering banget terlihat ada seorang wanita cantik yang mandi sendirian. Tapi warga itu seolah sudah tahu kalau itu bukan manusia, sampai mereka tuh tidak berani mendekati tempat pembangunan villa yang sedang dikerjakan oleh Beli Wayan semeton. Beli Wayan benar-benar bingung. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi keluarga dari Beli Ketut dan juga menghubungi bosnya semeton. Waktu itu karena Beli Wayan sudah tidak tahu harus berbuat apa, dia pun bertanya kepada teman wanitanya ini, kira-kira apakah dia tahu di mana Beli Ketut. Teman wanitanya ini bilang kalau Beli Ketut sudah pacaran atau menjalin hubungan yang serius dengan temannya dia yang berasal dari dunia sana semeton. Dan temannya Beli Wayan ini bilang Beli Ketut sudah ikhlas dan sukarela ikut ke dunianya dia dan akan tinggal di sana. Karena kalau seseorang sudah mau ikut dengan ikhlas gitu loh, tanpa paksaan dari siapapun, dia bisa ikut ternyata semeton. Ini adalah kata-kata dari temannya Beli Wayan. Beli Wayan pun kaget dong mendengar perkataan dari teman wanitanya ini kalau ternyata Beli Ketut sudah sukarela ikhlas ikut masuk ke dunianya dia semeton. Beli Wayan kayak apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah waktu itu kan akhirnya pagi pun datang, bosnya datang dengan kayak ngajak seorang yang pintar. Orang pintar ini kayak melakukan sebuah ritual di tepi danau. Dan beberapa waktu berlalu, orang pintarnya ini bilang kalau dia sudah berkomunikasi dengan Beli Ketut. Dan Beli Ketut bilang tidak mau kembali lagi ke dunia manusia karena dia sudah betah dan akan menikah dengan pacarnya di dunia sana. Tapi karena waktu itu si bos ini bilang dia tidak mau ada masalah dengan proyeknya, dia pun minta bantuan kepada orang pintar ini untuk memaksa Beli Ketut pulang. Waktu itu sebetulnya istri dari Beli Ketut dan juga anaknya datang ke sana, dimintai tolong oleh bosnya untuk agar bisa memancing Beli Ketut pulang kembali. Ini tuh sekitar 2 hari 2 malam istrinya di sana dengan Beli Ketut dengan teman-temannya dan juga bosnya. Semua upaya dilakukan oleh si orang pintar ini agar Beli Ketut mau datang, tapi ternyata nihil semeton. Beli Ketut bilang melalui perantara si orang pintar ini kalau dia sudah tidak mau lagi kembali ke dunia manusia dan tolong ikhlaskan dia dan tolong abenkan dia. Waktu itu Beli Wayan kayak, ya Tuhan kenapa Beli Ketut seegois ini gitu loh. Nah waktu itu Beli Wayan meminta kepada si teman wanitanya ini yang entah hantu atau apa untuk bisa memulangkan Beli Ketut. Tapi teman wanitanya ini memberikan satu syarat kepada Beli Wayan. Kalau memang Beli Wayan ingin temannya ini pulang kembali, dia bisa membantu. Tapi dengan syarat Beli Wayan harus mau
tetap berada di dekatnya si wanita ini. Mungkin karena Beliwayan ini merasa kasihan kepada anak dan juga istrinya Beli Ketut, dia pun mengiyakan dengan berat hati semeton. Sampai beberapa waktu berlalu, akhirnya dengan arahan si wanita ini, Beliwayan pun bilang harus mengaturkan Banten ini dan ini. Beberapa hari berlalu semeton, dan benar keluarga dari si Beli Ketut ini mengaturkan Banten yang disebutkan oleh Beliwayan, dan benar semeton. Beberapa hari kemudian Beli Ketut ditemukan sudah pingsan dengan badan yang sudah kurus kering dan penuh lebam di tepi danau. Kemudian Beli Ketut pun dibawa pulang oleh keluarganya. Karena kejadian ini, proyek ini pun mangkrak dan akhirnya ditinggalkan oleh atasannya Beliwayan semeton. Beberapa bulan berlalu, Beli Ketut ini sembuh total, tapi dia tidak seperti Beli Ketut yang sebelumnya. Beli Ketut ini berubah menjadi orang yang seperti orang terkena gangguan mental. Setiap diajak berbicara oleh keluarganya, dia cuma diam. Dan sewaktu-waktu memanggil nama seorang wanita. Dan setiap Beli Ketut ini melihat air, Beli Ketut ini seperti akan histeris dan ingin meminum semua air ini sampai habis. Dan sampai sekarang, Beli Ketut pun sudah dirawat di rumah sakit jiwa karena terkena gangguan mental semeton. Beliwayan pun sebetulnya yang tahu keadaannya Beli Ketut ini kayak, apakah dia sudah salah ya? Karena meminta Beli Ketut untuk, bukan meminta sih, kayak memaksa gitu loh. Sampai membuat keadaannya Beli Ketut seperti itu. Karena dia kan sudah sukarela ingin ikut ke dunia pacarnya yang di tepi danau itu semeton. Nah, lanjut cerita. Setelah beberapa bulan berlalu, Beliwayan kan tidak pernah ke danau ini lagi. Dia pun bermimpi didatangi oleh si wanita ini seolah-olah menagih janji. Suatu hari Beliwayan ini jatuh sakit dan tidak sembuh sama sekali semeton. Ke dokter sudah, ke balian sudah, tapi tidak sembuh sama sekali. Beliwayan ini bermimpi Beliwayan bisa sembuh, tapi harus datang ke tepi danau mencari si wanita ini. Karena Beliwayan ini sudah mungkin capek, sakit-sakitan terus-menerus selama beberapa bulan, dia pun datang ke sana sendirian. Waktu itu si wanita ini bilang ke Beliwayan, kamu kan sudah berjanji kalau saya memulangkan temanmu atau membantu memulangkan temanmu, kamu akan tinggal di dekat saya. Beliwayan pun bilang, kalaupun Beliwayan ingin tinggal di dekatnya dia, bagaimana caranya? Dia tidak punya uang, masa dia harus berkemah siang dan malam di tepi danau? Sedangkan dia tidak mau ikut ke dunia si wanita ini. Waktu itu semeton, si wanita bilang, saya akan membantu kamu, tapi kamu harus berjanji, harus berada di dekat saya. Oke. Mungkin karena Beliwayan sudah lelah, dia tuh sakit-sakitan terus semetonnya, dan juga bermimpi yang aneh-aneh setiap malam. Beliwayan pun cuma ikhlas dan bilang oke kepada si wanita ini. Entah kenapa semeton, beberapa bulan berlalu Beliwayan pun sembuh. Dan entah kenapa Beliwayan kan selama ini memburuh jadi tukang bangunan. Dia mendapatkan proyek yang sangat besar, dan beberapa tahun berlalu Beliwayan menjelma menjadi seorang pemborong yang sudah kaya raya. Ini tuh berjalan sekitar 4 atau 5 tahun setelah kejadian ini semeton. Dan Beliwayan yakin wanita ini pasti yang sudah membantu dia sehingga dia menjadi pemborong yang sukses. Nah, waktu itu semeton ingat kan, kalau pembangunan villa dari bosnya si Beliwayan ini kan mangkrak. Beliwayan pun meminta izin ke bosnya untuk melanjutkan pembangunan villa ini dengan pembagian hasil 70-30, Beliwayan 70 dan bosnya ini 30. Karena memang tanah dan juga bangunan yang mangkrak ini kan punya bosnya, karena sudah dibeli oleh bosnya tanah ini gitu sementara. Mungkin karena bosnya tidak ingin rugi-rugi banget, makanya bosnya pun mengiyakan dan menyetujui perjanjian 70 berbanding 30 dengan Beliwayan. Singkat cerita semeton, akhirnya Beliwayan pun mengambil inisiatif membangun kembali villa ini. Dan semeton tahu apa yang terjadi? Setelah Beliwayan membangun villa ini, tidak pernah ada hambatan yang terjadi. Dan sampai detik ini, menurut Beliwayan, villa ini sudah sangat trending, viral di media sosial dan sangat laris. Hampir 1 tahun pertama villa ini full booking, dan keuntungan yang diraup oleh Beliwayan ini benar-benar membuat Beliwayan menjadi seorang yang kaya raya sampai sekarang. Menurut Beliwayan semetonnya, beberapa tahun ini Beliwayan kan berusaha membangun atau mengembangkan villa ini. Dia merasa sangat lancar, tidak pernah ada hambatan atau gangguan semeton. Villanya ini terasa sangat nyaman dan tidak pernah ada apapun semeton. Dan Beliwayan juga berpikir gini loh, apakah benar rezekinya dia ini memang dibantu oleh si wanita ini? Dan Beliwayan juga bilang, wanita ini tidak pernah menuntut apapun ke Beliwayan. Kalau kayak orang yang lain mungkin kan disuruh untuk pesugihan atau apapun atau tumbal gitu. Ini enggak semeton. Beliwayan cuma bekerja sebaik mungkin, dia selalu sembahyang sebaik mungkin, dia tidak pernah melakukan atau berbuat yang aneh-aneh di villanya ini, dan semuanya berjalan seperti air yang mengalir. Tapi Beliwayan
tidak pernah melihat wanita ini dimanapun ketika dia berada di vilanya di tepi danau. Dan juga beliau juga bilang sama Tuhan, wanita ini tidak pernah mendatanginya di mimpi kecuali beberapa tahun yang lalu. Sebelum beliau ini memutuskan untuk mengambil kembali villa ini dari bosnya dia, beliau pernah bermimpi, wanita ini bilang, asalkan kamu berada di dekat saya tidak akan mengganggu kamu. Kamu boleh menikah dan boleh berkeluarga. Saya sudah sangat puas membantu kamu dari alam saya. Beliau kayak, entah kenapa, dia kan tidak pernah ditemui setelah bermimpi seperti ini, bertemu dengan wanita ini dalam mimpi. Sampai sekarang dia sudah menjadi orang yang sangat sukses. Dia punya villa di Badung, dia punya di Jimbaran, dia juga punya di Kintamani, juga dia punya gitu loh. Dia entah kenapa merasa sangat mulai tumbuh rasa sayang dan suka kepada si wanita ini. Entah saya juga tidak tahu sebetulnya entah dia ini hantu ataupun apa gitu loh. Karena wanita ini seolah-olah hanya ingin melihat Beliwayan dari kejauhan dengan cara membantu Beliwayan. Sampai suatu ketika sebetulnya Beliwayan ini merasa sangat berutang budi kepada si wanita ini, dan dia pun sadar kalau ternyata dia itu sudah jatuh cinta kepada wanita ini semata. Suatu hari Beliwayan kayak memanggil si wanita ini di tepi danau. Kebetulan waktu itu villanya entah kenapa tidak ada yang menyewa. Beliwayan pun menangis di tepi danau. Dia ingin bertemu dengan si wanita ini. Kenapa wanita ini sangat egois? Kenapa setelah membantu Beliwayan menjadi orang sukses, dia tidak pernah mendatangi Beliwayan? Kemudian wanita ini datang semata dengan wujud manusianya. Dan Beliwayan pun ingat setelah wanita ini mendatangi Beliwayan dengan wujud manusianya, ternyata memang benar semata di masa lalu Beliwayan dengan wanita ini adalah sepasang suami istri yang meninggal di tepi danau ini karena sebuah kecelakaan semata. Dan entah kenapa dan entah bagaimana Beliwayan ini bisa kembali bereinkarnasi menjadi manusia, tapi wanita ini tetap menunggu Beliwayan di tepi danau itu sehingga wanita ini tidak mau bereinkarnasi. Itulah yang kenyataan yang dilihat Beliwayan kilas balik di masa lalunya dia, semeton, melalui matanya si wanita ini. Sekarang semetonnya Beliwayan bilang dia sudah hidup bersama dengan wanita ini. Dan Beliwayan juga bilang dia tidak pernah menyesali bertemu dengan si wanita ini, karena wanita ini setelah membantu dia menjadi orang sukses, wanita ini tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah meminta tumbal. Wanita ini benar-benar membantu Beliwayan hanya dari kejauhan dari dunianya dia. Dan inilah yang membuat Beliwayan ini jatuh cinta kembali dengan dia semeton. Dan ternyata memang benar kan, kalau Beliwayan dengan wanita ini di masa lalu adalah sepasang suami istri. Mereka meninggal di danau ini karena sebuah kecelakaan. Tapi karena mungkin wanita ini merasa kalau dia bereinkarnasi, dia takut mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Beliwayan. Dia pun mengambil keputusan untuk menjadi penunggu di danau ini tanpa mengganggu siapapun. Dan suatu ketika saat wanita ini melihat Beliwayan, dia pun memutuskan untuk mencari Beliwayan kembali semata. Dan karena ketulusan hati dari wanita ini, Beliwayan pun jatuh cinta kembali dengan dia. Dan sampai sekarang Beliwayan sudah menikah dengan wanita ini di dunia wanita ini, kayak di alam gaib. Tapi di dunia manusia tidak ada yang tahu kecuali saya dan juga sekarang Semeton. Bagaimana menurut Semeton? Apakah Semeton percaya dengan cerita reinkarnasi seperti ini dari Beliwayan? Dan gini Semeton, ternyata di luar sana ada makhluk gaib yang sangat baik, yang tidak meminta tumbal, yang tidak meminta orang yang dia sukai untuk ikut ke dunianya dia, karena dia cukup mencintai si manusia dengan caranya dia seperti si wanita ini. Dan saya merasa sangat terharu dengan kebaikan si wanita ini yang akhirnya bisa membuat Beliwayan jatuh cinta kepada dia. Dan sampai sekarang Beliwayan cerita villanya ini benar-benar laris semeton, dan tidak pernah ada gangguan apapun. Dan Beliwayan juga tidak pernah dituntut melakukan ritual apapun oleh si wanita ini, karena memang wanita ini benar-benar tulus ikhlas membantu Beliwayan agar bisa menjadi manusia yang sukses di kehidupannya yang sekarang. Karena menurut dari Beliwayan, dulu dia dengan istrinya ini hidup benar-benar susah gitu loh semeton di kehidupannya yang dulu. Karena itulah di kehidupannya yang sekarang Beliwayan ingin membalas budi kepada istrinya dengan cara seperti ini. Tamat. Bagaimana menurut semeton? Silakan semeton berkomentar. Dan untuk semeton yang sudah like, subscribe channel YouTube saya ini, suk semua. Sampai ketemu di channel saya. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya dengan cerita dari narasumber saya yang 100% terpercaya. Dadah.